Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nafisa dari kelas PGSD 1E Cimanggung, STKIP 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan sosiologis, yang ketiga ada landasan kultural, yang keempat ada landasan psikologis, dan yang kelima ada landasan ilmiah dan teknologis. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga kemungkinan secara otodidak. Apa itu landasan filosofis? Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresivisme, dan ekstratisme. Apa itu landasan sosiologis? Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Yang ketiga, ada landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan tidak timbal balik sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara informal maupun formal. Apa itu landasan psikologis? Pemahaman peserta didik utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Dalam maksud itu, psikologi menyediakan sejumlah informasi, kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi. Apa itu landasan ilmiah dan teknologi? Terdapat beberapa istilah yang perlu dikaji agar jelas makna dan kandungan kedudukan masing-masing, yakni pengetahuan, ilmu pengetahuan teknologi. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran atau rasio, intuisi, dan wahyu. Asas-asas pokok pendidikan. Yang pertama, ada asas tuturi handayani. Yang kedua, ada asas kemandirian dalam belajar. Yang ketiga, asas belajar sepanjang hayat. Yang dimaksud asas tuturi handayani adalah sebagai asas pertama, tuturi handayani merupakan inti dari sistem amung perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarsa Sung Sung Tulada dan Ing Mandya Mangun Karsa. Dua, asas belajar sepanjang hayat.
Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan mampu menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran lain informator, organisator, dan sebagainya. Nah, berikut merupakan ulasan saya tentang landasan-landasan pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pembahasan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.